Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, mari kita minum kopi F. Dan memang saya pada 1992 itu ngopi. Pada waktu itu saya diundang oleh Gubernur Aceh, ya, Ibrahim Hasan, untuk melakukan makan pagi, sarapan pagi, tetapi tentu bukan karena saya yang diundang atau saya satu-satunya yang diundang, melainkan karena datangnya atau berkunjungnya Yub Afe pada waktu itu menjadi salah satu dirjen Menteri Telekomunikasi, Pos dan Telekomunikasi. Jadi dalam rangka memperingati atau menghormati Yub Afe, maka Gubernur Ibrahim Hasan mengundang beberapa orang. Saya di Aceh pada waktu itu sedang melakukan penelitian untuk tesis saya. Tesis saya memang untuk Monash University, itu adalah perbandingan dua pemberontakan Aceh dan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Nah, bersama dengan saya secara kebetulan juga ada MH Ainun Najib. Jadi saya, Yub Afe dan MH Ainun Najib diundang oleh Gubernur Ibrahim Hasan untuk sarapan pagi. Nah, pada waktu itulah saya pertama kali mendengar nama Anies Baswedan. Dia bercerita atau Yub Afe itu mengungkapkan kekagumannya kepada Anies Baswedan yang memang telah menjadi pemimpin mahasiswa di UGM, Yogyakarta pada waktu itu. Sejak itu nama Anies Baswedan itu tersimpan di dalam struktur ingatan saya. Nah, karena itu tepat sekali kalau kita kali ini membicarakan tentang Anies Baswedan sebagai salah satu tokoh yang tampil pada masa reformasi. Nah, kita ketahui Anies memulai karirnya sebagai intelektual aktivis, lalu kemudian menjadi rektor Universitas Paramadina. Dan saya kira pada tahap Universitas Paramadina ini, nama Anies mulai masuk ke dalam orbit perhatian publik, terutama karena gagasannya tentang mengajar atau gerakan mengajar Indonesia. Dan ini adalah sebuah usaha yang menarik perhatian publik sehingga banyak sekali pemuda dan pemudi itu direlakan oleh orang tuanya untuk berpartisipasi di dalam gerakan mengajar Indonesia yang digagas oleh Anies pada waktu itu. Nah, ini adalah sebuah jenjang yang bersifat tersendiri, yang bersifat distintif bagi seorang seperti Anies yang kemudian tampil ke dalam kontestasi kekuasaan. Lalu kemudian kita tahu Anies menjadi salah satu tokoh yang memenangkan atau menjadi anggota pemenang kontestasi presiden pada 2014 di pihak Jokowi. Dan Anies tentu saja kemudian tercatat sebagai salah satu tokoh, dan bahkan setelah Jokowi menang di dalam kontestasi presiden itu ditunjuk menjadi menteri, yaitu Menteri Pendidikan. Dan kita tahu Anies sebagai Menteri Pendidikan itu hanya berlangsung ringkas, berakhir mungkin sekitar 2 tahun, karena kemudian Anies diganti oleh presiden dengan seseorang lainnya. Apa yang kemudian kita lihat adalah bahwa nama Anies itu
sudah tertanam di dalam ingatan publik, bukan lagi sebagai salah seorang intelektual, tetapi salah seorang yang tested, teruji di dalam kontestasi politik sejak ia menjadi anggota pemenang kepresidenan, pemilihan presiden di pihak Jokowi. Dan ini adalah suatu karir politik yang tidak bisa atau tidak sama dimiliki oleh tokoh-tokoh lainnya sebagaimana telah kita bicarakan sebelumnya. Jadi pergantian Anies sebagai Menteri Pendidikan itu dengan sendirinya tidak menghilangkan nama Anies di dalam panggung publik. Dan lagi-lagi ini yang paling menarik adalah Prabowo kemudian menemukan Anies. Ini menarik sekali. Walaupun Prabowo pada waktu itu adalah tokoh berseberangan dengan Anies di dalam kontestasi presiden 2014, tetapi justru Prabowo lah yang kemudian mengusulkan Anies atas nama partainya, Partai Gerindra, untuk maju di dalam kontestasi kepemimpinan Jakarta bersama dengan wakilnya yang berasal dari Partai Gerindra, yakni Sandiaga Uno. Dan kita tahu kemudian Anies menang di dalam pertarungan ini. Nah, yang mau saya katakan di dalam konteks ini adalah bahwa ada setting struktural yang menyebabkan Anies maju di dalam kontestasi politik pada tingkat Jakarta, yakni bahwa pada waktu itu kekosongan pemimpin di kalangan Islam kota itu tidak bisa pernah terisi, terutama karena seperti yang saya katakan sebelumnya, sifat psikologi underdog dari kalangan Islam kota yang tidak pernah atau yang belum bisa atau belum berkesempatan menciptakan pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Jadi sebelumnya kalangan Islam kota itu memajukan Prabowo Subianto sebagai calon pemimpin nasional yang diproyeksikan oleh Islam kota, tetapi kemudian kita tahu bahwa usaha itu gagal. Dan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies kemudian menjadi salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya tokoh yang dilihat oleh Islam kota, oleh kelompok Islam kota sebagai calon pemimpin nasional yang paling reliable di mata mereka. Karena apa? Karena pertama, Anies adalah seorang tokoh mahasiswa dengan latar belakang HMI. Lalu kedua, karena Anies adalah juga cucu dari penggerak kemerdekaan nasional, yaitu A.R. Baswedan. Dan kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka Anies terlihat sekali posisinya di dalam di dalam susunan-susunan kekuatan yang terbentuk pada masa reformasi ini. Gitu. Yang penting kemudian dicatat adalah di dalam konteks kata-kata dia merupakan antitesa dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama telah kita diskusikan sebelumnya. Di samping kreativitas, di samping keberhasilannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, secara teknikal Anies juga kemudian mampu memelihara ekspresi pandangan-pandangan dia secara sistematis
dengan ya susunan kata-kata dan kalimat-kalimat yang tidak menyakitkan. Jadi dua hal ini merupakan sebuah kekuatan yang bisa dimiliki oleh Anies, dan mungkin di dalam beberapa hal ya khusus untuk konteks Jakarta itu berarti ya bahwa Anies ya adalah tokoh ya seorang diri, tokoh yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang membuat Anies menjadi lebih signifikan adalah bahwa pertarungan ya yang memenangkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta melawan ya Ahok pada masa itu tidak terbatas kepada ya pertarungan hanya di sekitar Jakarta, melainkan hampir merupakan sebuah pertarungan nasional. Sebab pada saat itu muncul pula kesempatan ya kekuatan-kekuatan Islam kota untuk memobilisasikan ya para pendukung yang tidak hanya terbatas di Jakarta, tetapi boleh dikatakan berlingkup nasional, karena ya massa yang dikerahkan untuk memberikan dukungan kepada Anies itu berasal dari berbagai kota, berasal dari berbagai pulau, dan bahkan sampai ke ujung Sumatera, maksud saya di Aceh gitu. Ini menunjukkan bahwa ya kemunculan Anies juga ya supaya fair pada waktu itu, kemunculan Ahok itu lebih mencerminkan sebuah pertarungan pada tingkat nasional, bukan ya pertarungan pada tingkat lokal, yakni pada tingkat DKI Jakarta. Nah, inilah setting ya kemunculan Anies sekarang ini. Anies seperti yang kita lihat bukanlah seorang tokoh profesional. Dia memulai karirnya ya sebagai aktivis intelektual, lalu kemudian mengartikulasikan dirinya di dalam dunia pendidikan, lalu kemudian menggagas dunia pendidikan yang membuat kemudian nama dia itu masuk di dalam orbit ya kenangan kolektif dari masyarakat Indonesia. Dia mendapatkan fasilitas untuk masuk ke dalam dunia politik. Dan ketika kemudian politik nasional itu pecah menjadi dua antara pendukung Islam kota dengan lawannya yang bukan Islam kota, maka kemudian Anies mendapatkan panggung yang begitu luas. Apa yang menyebabkan kemudian ganjalan bagi Anies adalah bahwa Anies tidak bisa maju untuk kedua kalinya menjadi Gubernur DKI Jakarta karena kemudian kesepakatan nasional ya, yang diambil pada tingkat parlemen, pemilu kada dan pemilu itu diundur sampai tahun 2024 gitu. Tetapi nama Anies sudah kadung ya, sudah terlanjur tampil menjadi kekuatan yang dielu-elukan oleh kalangan Islam kota dan mungkin juga kalangan Islam terpelajar gitu. Nah, sekarang persoalan dari Anies adalah bahwa Anies dianggap sebagai salah satu calon pemimpin nasional tahun 2024. Persoalannya adalah bahwa kendaraan apa yang akan digunakan oleh Anies. Anies, sebagaimana kita ketahui, bukanlah pendiri dari sebuah partai, bukanlah pemilik sebuah partai, dan dia juga bukan seorang konglomerat. Jadi walaupun tampilan dia itu menimbulkan simpati dari masyarakat, tetapi kelemahan-kelemahan yang menonjol pada dirinya itu ya adalah ketiadaan atau absennya dia untuk mengontrol salah satu ya, partai politik di Indonesia. Nah, jadi pada akhirnya masa depan politik Anies sangat ditentukan oleh munculnya ya dukungan-dukungan yang secara terus-menerus ya dilaksanakan oleh kalangan Islam kota, lalu kemudian usaha Anies untuk melebarkan sayap
pengaruh politiknya kepada kalangan-kalangan lain. Dan juga mungkin partai-partai lain. Anies, ya bisa saja kita lihat akan tampil secara mengejutkan. Bisa saja dia dicalonkan oleh ya sebuah partai yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Gitu. Tetapi yang jelas ya, sampai pada tahap ini kita telah memberikan catatan bahwa Anies adalah salah satu tokoh yang patut diperhitungkan, yang muncul karena masa reformasi dan muncul karena sistem demokrasi yang dilaksanakan. Gitu. Apa yang dibutuhkan kali ini oleh Anies adalah menghancurkan atau membedah ya cap dia hanya terbatas ya, pengaruh dia hanya terbatas pada kalangan Islam kota. Dia harus mampu meluaskan pengaruhnya kepada kalangan-kalangan lainnya dan terutama pada kalangan nasionalis. Dan ini masih merupakan sebuah perjalanan panjang bagi Anies. Tetapi ya, sebagaimana kita lihat di dalam masa reformasi ini selalu saja ada kejutan-kejutan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan mungkin saja kejutan ini juga akan menimpa kepada Anies.